Dikutip dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara tanggal 14 Januari 2025. Siaran pers nomor 003 rilis BKN 1/225 kriteria pelamar tambahan seleksi P3K bagi pegawai non-ASN database BKN. Pemerintah kembali menerbitkan ketentuan tambah hadap kriteria pelamar seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Yakni melalui keputusan Menteri PAN-RB nomor 15/2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Ketentuan baru ini berlaku untuk peserta yang melamar seleksi P3K tahap 2 di instansi tempat kerja sesuai database BKN dan melamar pada jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Adapun kriteria tambahan yang diatur dalam ketentuan baru ini yakni 1. Pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang kedua, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Yang keempat, pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pada pengadaan P3K tahap 1. Di samping itu, seleksi P3K tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan atau tidak tersedia formasi jabatan dapat melamar pada 4 jenis jabatan berikut. Yang pertama, pengelola umum operasional, yang kedua operator layanan operasional, yang ketiga pengelola layanan operasional, dan yang keempat penata layanan operasional. Dan untuk optimasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas, yang kedua XTHK 2, yang kepegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan 5, lulusan pendidikan profesi guru atau PBG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan Surat Menteri RB nomor B-M-SM.01.00/2025 tanggal 14 Januari 2024 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2004 namun tidak lulus, atau yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 dan 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi kesimpulannya, untuk para teman-teman honorer yang tahun 2024 mengikuti seleksi CPNS itu secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. Dan juga teman-teman yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, itu pun berarti mereka langsung menjadi P3K paruh waktu.